ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih kita melanjutkan kajian kita dari kitab Faslul Khitab min Tahdhir Syarril Furqa Bainal Masyayikh wa Tullab. Kita masuk pada halaman 39. Qala Al-Ghazali fi Fadhaih Al-Batiniyah. Berkata Al-Ghazali dalam kitab Fadhaih Al-Batiniyah. Kata Al-Ghazali, mimma tatabaqa alaihi naqalatul maqalat qatibatan anna hadhihi da'wah ay al-batiniyah lam yaftatihha muntasibun illa millatin wala mu'taqadin linahlatin atau linihlatin linahlati mu'tadidin binubuwatin. Kata Al-Ghazali, termasuk yang tatobuk, sesuatu yang ittifaq, sama padanya, adalah naqalatul maqalat, para penukil maqalat, para penukil pendapat-pendapat qatibatan, yang sudah secara umum merata, yang mana isinya adalah bahwasanya dakwah ini dakwah batiniyah sebenarnya tidak dibuka oleh orang yang bernisbat kepada agama dan tidak pula kepada keyakinan yang menguatkan kenabian. Maksudnya merupakan perkara yang kalau mau dibilang tuh sudah disepakati, ya, sudah ma'ruf bahwasannya pemahaman batiniyah bukanlah pemahaman yang dibuka atau dimulai oleh orang-orang yang bernisbat kepada agama Islam. Itu maksudnya. Tidak pula bernisbat kepada kenabian yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fa inna masaqaha yanqadu ila insilal minad din kan silal sya'ra minal ajin. Sesungguhnya terbawanya pemahaman batiniyah ini yunqadu, ya. Fa inna masaqaha, masaq, terbawanya pemahaman ini tadi yunqad, dia dibawa, ditundukkan atau dikendalikan ila insilal minad din, menuju pelepasan dari agama. Ibarat insilal asy-sya'ra minal ajin, ibarat terlepasnya rambut dari adonan tepung. Orang kalau ngadon tepung melihat rambut pengen diambil gitu. Walakin akan tetapi tasyawara jama'atun minal majus wal mazdiyah wa syirzimatun minal sanawiyah atau wasaniyah, itu ya, yang mungkin al mulhidin, akan tetap wa ta'ifa kabira min malahidatil falasifa al mutaqaddimin, akan tetapi, ya, ada sekelompok dari kalangan majusi, ya, dan juga al muzdiyah, dalam kelompok apa ini,
Kemudian juga Syirdimah. Syirdimah itu sekelompok minas sanawiyah al-mulhidin. Ya. Pengalam sanawiyah atau al-wasaniyah al-mulhidin. Intinya orang-orang mulhid. Wa ta'ifa kabira min malahidatil falasifah al-mutaqaddimin. Dan juga kelompok besar dari kalangan malahidah al-falasifah al-mutaqaddimin. Nah, mereka musyawarah wa darabu sihamar ra'yi fi istinbat tadbirin. Sehingga mereka darabu sihamar ra'yi, membenturkan ya, sihamar ra'yi. Siham itu artinya panah, ra'yi pemikiran. Maksudnya membenturkan, berupaya untuk membenturkan akal pikiran ini tadi, mencurahkan seluruh pemikiran, itu maknanya, di dalam mengambil kesimpulan. Fistinbati tadbir, dalam mengambil kesimpulan. Yukhaffaf anhum ma nabahum min istilahi ahli din. Supaya apa? Supaya termudahkan dari mereka tersebut sesuatu yang bisa mewakili mereka, berupa penguasaan terhadap para pengikut umat beragama. Wa yunaffas anhum karbatan wa yunaffasu anhum kurbatu ma dahahum min amril muslimin. Ya. Jadi mereka ini tadi, si kelompok malahida, falasifa dan yang semisalnya tadi, punya keinginan, ya, mereka bermusyawarah bagaimana caranya untuk memasukkan pemikiran-pemikiran mereka ke tengah-tengah kaum muslimin. Supaya apa? Akhirnya dengan dengan bermusyawarah, mencurahkan pikiran-pikiran mereka, sehingga bisa mengendalikan di tengah-tengah kaum muslimin ini, membuat kesimpulan yang bisa meringankan tujuan mereka untuk menguasai ahluddin. Dan juga tujuannya yunaffas anhum qurbatu madahahum min amril muslimin. Dan juga supaya termudahkan bagi mereka untuk bisa hilang, termudahkan dari mereka kesulitan yang bisa mereka lakukan terhadap, atau kesulitan yang bisa memberatkan mereka di dalam mengurusi urusan kaum muslimin, atau membuat makar terhadap kaum muslimin. Kurba itu kesusahan artinya. Yunaffas itu artinya termudahkan. Anhum, bisa termudahkan anhum dari mereka, kurbatu madahahum min amril muslimin. Bisa termudahkan kesusahan yang menyulitkan mereka dalam membuat makar terhadap kaum muslimin. Itulah lebih kurangnya. Hatta akhrasu alsinatahum anil taqi, sehingga mereka pun bisa membuat bisu lisan-lisan kaum muslimin dari berucap bima huwa mu'taqadihim, atau bima huwa mu'taqaduhum, berucap dengan keyakinan mereka sendiri. Min inkaris sani', berupa apa? Inkarus sani', mengingkari as-sani'. As-sani' yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Wa takdzib ar-rasul, dan juga mengingkari rasul. Wa jahdil hasyr wan nasyr, serta mengingkari al-hasyr wan nasyr, hari kebangkitan, wal ma'ad ila Allah fi akhiril amr. Jadi batiniyah ini tadi, mereka bisa membuat kaum muslimin, ya, diam, tidak bisa berbicara atau tidak bisa menyuarakan keyakinan mereka. Waza'amu, dan mereka menganggap anna, bahwasanya kita ini kaum muslimin, ba'da an arafna annal anbiya kullahum
mumkharakun wa munmasun fa innahum yasta'biduna al-khalqa bima yukhayyilunahu ilaihim funun sya'badah war rizq. Subhanallah. Ini kosakatanya saja banyak yang apa, sya'badah itu aja baru pernah dengar. Wa za'amu anna ba'dan arafna anna al-anbiya kullahum mumkharakun. Mumkharakun artinya dikasih khawariqul adah, kemampuan yang di luar kebiasaan. Wallahu a'lam, dilewati saja. Ini bahasanya Ghazali. Ya. Dia menjelaskan batiniah, pemahaman batiniah itu tadi. Al-muhim kita aja nggak ngerti yang batiniah itu. Ada dia bahas juga di sini al-haiz. Bahas as-sani'. Sani' itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi batiniah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sani'. Tapi itu bukan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Di halaman sampingnya tadi bahas al-haiz. Nanti antum bingung. Ya. Kita loncat ya. Suatu kaidah yang dikatakan oleh orang Arab, idza lam tastati' syai'an fada'hu wa jawiz mastati'a. Kalau engkau tidak mampu melakukan sesuatu, maka loncati agar bisa melakukan sesuatu yang kau mampu. Nah, seperti ini Anda ingat ada buku karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Aqidah Tadmuriyah. Dia di sini ada beberapa kaidah, fasal-fasal, sehingga ada kaidah ke-7 kalau nggak salah, atau kaidah ke-6. Itu luar biasa. Ulama saja mengatakan itu asli ucapan bahasa kalamiah. Bahasa kalamiah. Bahasa Indonesia aja, bahasa alul kalam kadang bingung kita. Apalagi bahasa Arab gitu kan. Kemudian al-faqiratu tsaniyah hiya ta'assub lil madhhab wa ta'assub lil ashkhas. Dampak buruk yang kedua. Ya, dampak buruk yang kedua dari al-khilafat atau al-iftiraq. Dampak yang kedua adalah ta'assub kepada madhab dan ta'assub kepada person. Faqiratut ta'assub lil mazahib kabiratun azimatun jiddan. Faqiratut ta'assub atau ta'assub, musibah yang berkaitan dengan ta'assub ini tadi ya, itu sangat besar sekali. Bencana ta'assub terhadap mazhab adalah kabiratun azimatun jiddan, kata beliau. Waqad duribat baina awsati ahli Islam mablagon aziman. Sungguh telah terjadi di tengah-tengah umat Islam mablagon aziman, telah mencapai capaian yang sangat besar. Jadi faqiratut ta'assub, musibah ta'assub ini tadi telah merebak di tengah-tengah kaum muslimin dengan capaian yang sangat besar. Itulah terjemahannya. Wala haula wala quwwata illa billah.
Faqad wasala al-hal bi ba'dil muta'assibah ila annahu la yusalli wa la yajuzu shalah khalfa man khalafahu fi madhhabihi. Dan sungguh kondisi seperti ini telah membawa sebagian muta'assibah kepada kondisi tidak mau sholat dan tidak boleh sholat di belakang orang yang berbeda dengan dia dalam mazhabnya. Faham? Fakir atau ta'assub, musibah ta'assub. Pernah terjadi tidak ini? Pernah terjadi ikhwan di Masjidil Haram. Dulu pernah terjadi di Masjidil Haram. Jadi ada 4 mazhab. Antum mau sholat mana mazhabnya antum apa? Sholat aja tuh ikut. Sekarang ini saja Masjidil Haram itu 1 imam. Dulu 4 imamnya. Itu mau Hanafi sana, itu mau Maliki sana. Ya. Wa wasal al-khilaf al-madhhabi bi ba'dil muqallidin min fuqaha'il ahnaf annahum aftau bi butlani salatil hanafi wa ra'a imamin syafi'iyyin. Bahkan khilaf madhabi ini, khilaf madhab ini tadi telah sampai atau telah membawa sebagian muqallidin. Antum menerjemahkan gini ya, wa wasalat itu kan artinya sampai ya. Nah, di situ ada bi ba'dil muqallidin. Ya, faqad wasalal hal bi ba'dil muta'assibah. Nah, antum lebih enak menerjemahkannya sungguh kondisi seperti ini menyampaikan. Nah, biar enak menerjemahkan. Jadi wa wasalal khilaful madhhabi bi ba'dil muqallidin min fuqaha'il ahnaf. Dan khilaf madhhabi ini telah membawa atau telah menyampaikan sebagian muqallidin dari kalangan fuqaha Hanafiyah bahwasanya mereka memberikan fatwa akan batalnya sholat seorang Hanafi di belakang Imam Syafi'i. Qala Ibnul Hammam, berkata Ibnul Hammam, qala Abul Yusr, berkata Abul Yusr, iqtida'ul Hanafi bi Syafi'iyyin ghairu jaizin. Abul Yusr ini siapa nih? Ulama mazhab Hanafi ya. Dia mengatakan seorang Hanafi berimam di belakang Syafi'i itu tidak boleh, katanya dia. Kira-kira di Indonesia pernah enggak? Enggak usah di sana. Enggak sah sholat belakang Wahabi, katanya. Ya enggak? Kata siapa itu? Idrus Ramli ya. Ya. Idrus Ramli dia bilang enggak sah, katanya, sholat di belakang Wahabi. Diulang. Wa hadza fil amsar. Di Palembang ada nggak? Ada. Ustadz Mugiro. Nggak percaya tuh. Nggak mau dia sholat di masjid anu itu. Nggak sah dia bilang. Itu pernah lihat Ustadz Mugiro sholat di masjid umum? Nggak ada deh. Oh, ada. Dia lebih milih sholat sendirian dibandingkan sholat di orang yang tidak jelas akidahnya. Bisa jadi dia musyrik, bisa dia batal keislaman, bisa segala macam. Wa hadza fil amsar wal qitar wa bisabab ta'assub. Ini terjadi di berbagai penjuru. Fil amsar wal qitar itu ya antum artikan berbagai penjuru. Wa bisabab ta'assub, dan dengan sebab ta'assub ini wasalal hal ila asyrafil biqa. Kondisinya sampai kepada tempat yang paling mulia pun. Apa itu? Makkah al-Mukarramah. Faqad kana fiha arba'u maqamat. Dulu pada Mekah itu ada 4 maqamat, 4 maqam, 4 tempat. Wa kana kullu madhhabin minha kahdinin mustaqillin. Sehingga masing-masing mazhab ibarat agama tersendiri. Wabittali kana insya'ul maqamat lil madzahib al-arba'ah fil haramil makki amran hatmiyan qama bihi asyarru mulukil jirakisah Faraj ibnu Barquwah fi awail al-mi'ah at-tasi'ah. Dan yang pertama kali membuat maqamat, tempat-tempat yang ada 4 tadi untuk 4 mazhab di Haramul Makki,
Dulu itu adalah perintah yang sifatnya wajib, harus. Yang dikomandoi qoma bihi, bisa untuk artikan dikomandoi, diperintahkan atau dikendalikan oleh asyarru muluk al-Jarakisah. Hatmiyat artinya wajib, yaitu diprakarsai oleh raja yang paling buruk, al-Jarakisah, mulukul Jarakisah. Faraj ibnu Barquah pada awal tahun Mi'ah wa Tasiyah atau Mi'atut Tasiyah 900. Wa kana al-amru ala dzalika hatta jama'ahum al-Malik al-Imam Abdul Aziz Al-Saud khalfa imamin wahid. Ya. Dan dulu seperti itu. Sampai dikumpulkan dengan satu imam oleh siapa? Malik Abdul Aziz Al-Saud. Wa hadama ibnahu al-Malik Saud ibn Abdul Aziz hadhil maqamat al-arba'ah indal bina al-jadid li baitillahil haram. Dan putra si Abdul Aziz, siapa namanya? Saud ya, Ibn Abdul Aziz, menghancurkan 4 tempat ini tadi, anggaplah empat mimbar atau 4 mihrab ya, ketika pembangunan yang baru untuk Masjidil Haram. Fajazahumullahu khairan ala tauhidi jama'atil muslimin. Ya, semoga Allah membalas kebaikan untuk keduanya yang telah menyatukan kaum muslimin. Wa ala ma yaqumuna bihi min khidmatil haramain asyarifain. Dan juga semoga Allah membalas kebaikan atas mereka terhadap pelayanan mereka terhadap al-haramain asyarifain. Siapa namanya rajanya tadi? Faraj ibnu Barquah. Itu tadi. Yang anunya siapa tadi? Raja Abdul Aziz Al-Saud ya. Kemudian putranya siapa? Saud bin Abdul Aziz. Masya Allah, diingat baik-baik ya. Qala al-Imam Syaukani fil Badr at-Tali'. Berkata al-Imam Al-Imam Syaukani mengatakan dalam kitab Al-Badr at-Tali', Faraj ibnu Barquah Al-Jarkasi Al-Mulaqab bin Nasir kana sultanan muhayyaban farisan kariman fattakan zaliman jabbaran munhamikan alal khamr wal ladzat tami'an ila atau fi amwalin nas. Si Faraj ibnu Barquah ini adalah amir yang disegani sebenarnya. Dia farisan ya, yang pandai, nah dermawan, namun penuh dengan kezaliman dia. Jabbar, apa istilahnya, otoriter ya. Namun suka mabuk-mabukan, suka kemewahan, apa namanya, hedon bahasa kita sekarang. Rakus terhadap harta umat manusia. Itu tadi. Rakus terhadap harta umat manusia. Namun dia di samping itu tadi juga ada sisi lain, dia berani orangnya ya. Jadi dia sultan muhayyaban, itu disegani, berwibawa bahasa kitanya. Farisan, punya kepandaian, kariman, dermawan, fattakan, dia berani, namun zalim, jabbaron, otoriter ya, apa ya, benar ya. Jabbar itu dia kuasa semen diktator, diktator. Munhamikan alal khamr wal ladzat. Ya, dia punya kebiasaan hobi minum-minuman keras dan kelezatan, kemewahan. Ya, tidak ada zuhudnya. Dan suka ngerampas harta orang, tomian. Ya, rakus lah bahasanya, rakus terhadap harta umat manusia. Waqad kana khala'a atau waqad kana khuli'a fi sanati samania wa samanimiyah bi akhihi Al-Mansur Abdul Aziz nahwa syarhain. Dia pernah dicopot ya, pada tahun 808, dicopot dengan saudaranya Abdul Aziz
Al-Mansur Abdul Aziz sekitar 2 bulan. Tsumma uida, kemudian balik lagi jadi pemimpin fi Jumadil akhirah minha. Wa amsaka akhahu fahabasahu tsumma qatalahu. Ditangkapnya saudaranya tadi, dikurung sama dia, kemudian dibunuhnya. Kejamnya gini kan. Wal ajabu, dan yang sangat mengherankan, anna hadzal sultan al-mustamil ala hadhil awsaf huwal muhdits lil maqamat fi Baitillahil Haram. Yang sangat mengherankan, seorang pemimpin yang punya sifat-sifat yang seperti ini adalah pemimpin yang memunculkan banyak mimbar di Masjidil Haram tadi. Allati kanat sababan litafriqil jama'at. Yang mana maqamat tersebut menjadi sebab perpecahan terhadap umat. Waqtilafil qulub, juga menjadi sebab berselisihnya hati, wa tabayun, saling berjauhan, kulli, secara keseluruhan, fi asyraf biqa'il ard, pada tempat yang paling mulia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana kalau ada sampai sekarang? Kira-kira kita sholat belakang apa nih? Salafi bebas ya? Hanafi bebas ya? Wallahu musta'an. Lihat sampai seperti itunya ya. Wa qala al-Imam As-Sun'ani, berkata al-Imam As-Sun'ani, hadza haramullah. Ini loh, lihat, haramullah. Tanah haram Mekah. Alladzi huwa afdal biqa'il ardi bil ittifaq wa ijma'il ulama. Yang mana tanah haram ini merupakan afdal biqa'il ardi, bagian bumi yang paling afdal, bil ittifaq wa ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Namun ahdatsa fi ba'du mulukis syarakisah al jahala ad-dullal hadil maqamat al arba'ah. Akan tetapi sebagian raja syarakisah ya, yang bodoh lagi sesat ya, mereka lah yang membuat atau memunculkan adanya maqamat ini tadi. Allati farraqat ibadatil ibad, yang menjadi sebab pecahnya ibadah umat manusia. Wastamala ta'ala ma la yuhsihi illallahu azza wa jalla minal fasad, sehingga mencakup kerusakan sesuatu yang tidak bisa dihitung kecuali Allah azza wa jalla. Wa farraqat ibadatil muslimin, memecah belah ibadah kaum muslimin. Wa sayyarathum kal milal al mukhtalifa fid din, serta merubah kaum muslimin seperti agama-agama yang berbeda. Bid'atun qarrat biha a'yunu iblisil la'in, ini adalah bid'ah yang membuat sejuk matanya iblis. Wa sayyarat al muslimin dhahkatasy syayatin, serta bid'ah yang seperti ini atau maqamat yang seperti ini membuat kaum muslimin jadi bahan tertawaan oleh syaitan, dhahkah. Oh, Zaidiyah dia ya. Qala Ibnu Jubair al-Andalusi fi rihlati lil hajj am 79 wa 500, kama fi kitab Rihlah Ibnu Jubair, atau sana 500 pada tahun 579. Kata Ibnu Jubair al-Andalusi, walil haram arba'atu a'immatin sunniyah wa imamin khamis li firqatin tusamma Zaidiyah. Nah, di Masjidil Haram itu ada 4 imam sunnah dan ada imam yang kelima. Imam siapa? Mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Sampai seperti itu loh. Jelas? Alhamdulillah. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin fi Syarh Al-Mumti'. Kata Syekh Ibn Utsaimin, kana ma'rufan fil Masjidil Haram sabiqan qabla an tatawalla al-hukuma as-Saudiyah alaihi. Kata Syekh Ibn Utsaimin, dulu sudah ma'ruf di Masjidil Haram itu sebelum dikuasai oleh pemerintah Saudiyah. Siapa Saudiyah nih? Abdul Aziz Al Saud. Ya. Kana fi arba'u maqamat. Dulu di Masjidil Haram ada 4 maqamat. Atau arba'u jamaat, afwan. Kana fi arba'u jamaat, ada 4 jamaah. Kullu jamaatin laha imam. Masing-masing jamaah punya imam.
Imamul Hanabila yusalli bil Hanabila, wa Imamul Syafi'iyah yusalli bil Syafi'iyah, wa Imamul Malikiyah yusalli bil Malikiyah, wa Imamul Ahnaf yusalli bil Ahnaf. Masing-masing imam salat. Syafi'i dengan Syafi'i, Maliki dengan Maliki, Hambali dengan Hambali, dan semisalnya. Wa yusammunahu hadza maqamul Syafi'i, wa hadza maqamul Maliki, wa hadza maqamul Hanafi, wa hadza maqamul Hanbali. Sehingga mereka namai ini maqam Hambali, Maliki. Antum bisa bayangkan. Ya. Ada 4. Lakinnal Malik Abdul Aziz jazahullahu khairan lamma dakhala Makkah. Akan tetapi Malik Abdul Aziz tatkala beliau masuk Mekah, qala hadza tafriqun lil ummah, ini mencablah umat. Masya Allah amal jariah beliau. Ya. Ay annal ummah al-islamiyah mutafarriqah fi masjidin wahid. Kata Malik Abdul Aziz, umat Islam ini terpecah belah dalam satu masjid. Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Fajama'ahum ala imamin wahid, sehingga dikumpulkanlah dengan satu imam. Ya. Hadza tafriqun lil ummah, ini memecah belah umat, tidak boleh dalam satu masjid, dikumpulkan oleh beliau dengan satu imam. Wa hadhi min manaqibihi wa fadhailihi rahimahullah. Ini termasuk digolongkan apa? Manaqib. Ya. Keistimewaan beliau. Qultu, kata Syekh Ibnu Utsaimin atau Al-Afan, kata Syekh siapa ini? Si Faisal, hadhihi daulah hiya Saudiyah wa hiya daulatun mubarakah nasarallahu bihal haq. Ini negara Saudi adalah negara yang diberkahi. Ya, pemerintahan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala tolong dengan perantara pemerintahan ini tadi kebenaran. Wa nasara bihad din, Allah tolong juga agama Islam. Wa jama'a bihal kalimah, Allah persatukan dengan perantara pemerintahan ini tadi suara umat. Wa qadha bi ala asbabil fasad wal furqa wa aminallahu bihal bilad, atau wa ammanallahu bihal bilad. Ya. Wa qadha biha ala asbabil fasadi wal furqa wa amanallahu bihal bilad. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan apa namanya, Allah putuskan gitu loh ya, segala sebab-sebab yang buat kerusakan dan perpecahan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan banyak negeri dengan perantara negara ini tadi. Wal ibad, dan banyak umat manusia juga yang mendapatkan kemanfaatannya. Wa hasala biha minan ni'am al-'azimah. Ya, dan juga terhasilkanlah sekian banyak kenikmatan yang sangat besar, ma la yuhsi illallah, yang tidak bisa dihitung kecuali Allah Azza wa Jalla. Faminha ala sabil misal, dan diantara contohnya al-amnu wal aman wa tauhid was sunnah, keamanan ya, kenyamanan, tauhid dan sunnah. Wa nasyrul ilm, tersebarnya ilmu. Wa taba'atul mushaf al-karim, tercetaknya mushaf al-karim. Wa nasyrus sunnah as-sahihah wa iqamatul hudud, tersebarnya sunnah, tegaknya hukum had. Wala a'lam daulatan qamat bitawsili ma'i zamzam ilal masjidin nabawi illa fi ahdi hadhihi daulah al-mubarakah. Lihat kata Syekh Faisal, aku tidak mengetahui adanya pemerintahan yang merealisasikan penyaluran air zam-zam ke Masjid Nabawi kecuali pada pemerintahan yang diberkahi ini tadi. Pemerintahan siapa? Al-Saud. Ada di Masjid Nabawi itu air zam-zam. Banyak itu. Padahal air zam-zam itu di mana? Di Mekah, tapi ada di Masjid Nabawi. Wala yujadu daulatun fi zamanina tughliq fihal mahallat wal matajir lis-shalah illa fi hadhihi daulah. Dan tidak didapati adanya pemerintahan di zaman kita sekarang yang menutup warung-warung, tempat-tempat jualan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu kecuali pemerintahan ini tadi. Diingatkan di jalan-jalan. Pemerintahan loh, hanya di Saudi. Adapun skalanya tempat mungkin saja di tempat-tempat lain. Darul Hadis Fiyush itu kalau sholat 5 waktu keliling, ya ada mobilnya. As-salah, salah syabab, walad, salah ya walad, salah. Pakai mobil keliling. Subhanallah antum. Yaman alhamdulillah, Yaman juga sudah mulai perbaikan. Menteri Wazirul Auqaf Berdin, menteri, kalau bahasa kita menteri bagian keagamaan lah ya. Di Yaman itu dipimpin oleh Syekh Turki Ibnu Abdullah Al-Wadi'i, murid Syekh Muqbil dan sepupunya Syekh Muqbil. Salafi, bukan orang-orang Tarim. Asli Salafi dari Darul Hadits Damaj, itu menteri agamanya. Musim haji yang diangkat menjadi mufti
Mufti itu yang memberikan fatwa untuk jamaah haji. Syekh Nu'man Ibnu Abdul Karim Al-Watar, ya, pengasuh Darul Hadis Makkah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ahlus Sunnah berjaya di Yaman. Ya, mungkin kalau pandangan orang-orang yang ada di Tarim paling akan menganggap itu Wahabi. Biarin saja. Alhamdulillah, semakin maju ke depan ini dakwah Ahlus Sunnah di Yaman sudah semakin meninggi dan lebih tersebar. Walaqad asaba man qal, dan sungguh benar orang yang mengatakan inna tarikh al-islami, sesungguhnya sejarah Islam ba'da ahdi risalah awal rasyidin lam yashhad iltizaman taman bi ahkamil Islam kama syahidathu al-jazirah al-arabiyah illa fi dhilli ad-daulah as-saudiyah. Sungguh benar orang yang mengatakan bahwasanya sejarah Islam mencatat setelah masa kenabian dan masa risalah, masa Khulafaur Rasyidin, sejarah tidak menyaksikan adanya komitmen yang sempurna terhadap hukum-hukum Islam sebagaimana yang telah disaksikan oleh Jazirah Arabiyah kecuali pada naungan pemerintahan Saudiyah. Maksudnya setelah masa Khalifah Al-Rasyidin, ya, setelah masa-masa itu tadi, itu Jazirah Arab tidak disaksikan sebagai yang betul-betul menerapkan hukum Islam kecuali pada masa pemerintahan Al-Saud. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, ini contoh diantara dampak buruknya, ya, dampak buruknya perpecahan. Ya, nanti buat orang taklid. Makanya ustadz kalau sudah berpecah, berbeda pendapat, nanti akan membuat muridnya apa? Ta'assub, taklid satu sama lain. Ya, Allah ta'ala. Mungkin kita masih ada waktu, kita lanjutkan al-ajrumiyah.